penting. Seperti yang kita tahu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan dasar. Dengan adanya pendidikan, individu dapat mengembangkan dan menyiapkan potensi secara optimal. Namun saat ini muncul fenomena yang memprihatinkan, yaitu banyak anak SD yang sudah mahir menggunakan HP tetapi mengalami kesulitan membaca. Kasus ini dipilih karena dampaknya langsung mengarah pada kemampuan literasi yang menyebabkan tantangan nyata bagi guru SD. 2. Dari artikel Netral News 2025 ditunjukkan bahwa anak SD mahir dalam menggunakan HP, tetapi dalam membaca mereka masih terbata-bata. Dari segi peran guru, keterbatasan dalam menyesuaikan metode dan karakter peserta didik yang sudah terbiasa dengan HP, sehingga guru dituntut agar lebih berinovasi dalam hal mengajar. Ditinjau dari karakter peserta didik cenderung memiliki konsentrasi yang pendek dan lebih tertarik pada dengan tampilan visual dibanding teks bacaan. Sementara itu, situasi kelas dan lingkungan sekolah menunjukkan bahwa budaya literasi belum berjalan optimal karena kurangnya antisipasi dari sekolah dan keluarga dalam mengontrol penggunaan HP. 3. Landasan filosofis. Pendekatan ini masih berperan penting dalam menentukan arah pendidikan, terutama menghadapi globalisasi. Pendidikan zaman modern ini menuntut integrasi nilai-nilai filosofis kognitif, karakter, moral, dan keterampilan peserta didik agar dapat beradaptasi di era digital. Tetapi munculnya fenomena pada kasus anak sulit membaca menunjukkan bahwa nilai dasar pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Literasi sebagai sarana pembentuk nalar kritis belum menjadi prioritas utama dalam praktik pembelajaran. B. Landasan psikologis. Sisi psikologis menyangkut terhadap pengembangan peserta didik yang harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Maraknya gadget yang terlalu berlebihan dapat mempengaruhi konsentrasi, perkembangan bahasa yang termasuk kemampuan membaca. Materi membaca diberikan secara bertahap supaya anak saat mempelajarinya tidak merasa terbebani. C. Landasan sosiologis. Sosiologis menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan perkembangan zaman. Kebiasaan bermain HP menjadi bagian dari hidup anak yang menjadikan anak lebih individualis. Kurangnya kontrol dari orang tua menjadi hambatan saat pembelajaran. Sekolah sebagai kontrol sosial yaitu memperbaiki kebiasaan buruk di sekitarnya. Tapi bukan berarti sekolah bisa menampung semuanya, karena sekolah adalah penunjang dan yang seterusnya lebih ke dalam bagaimana anak di rumah. D. Landasan yuridis. Ketentuan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Serta UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 memiliki peranan guru sekolah menyesuaikan strategi pembelajaran dan tantangan zaman, termasuk pada fenomena maraknya penggunaan HP pada usia SD. Secara yuridis, guru memiliki landasan hukum yang jelas untuk mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak. 4. Sebagai calon guru, kasus ini memberikan pembelajaran bahwa guru harus mampu bersikap adaptif terhadap perkembangan zaman. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mengarahkan penggunaan teknologi agar mendukung pembelajaran, khususnya literasi membaca. Nilai yang dapat dipetik adalah pentingnya menanamkan budaya literasi sejak dini, bekerja sama dengan orang tua, serta memanfaatkan teknologi secara bijak sebagai media pembelajaran, bukan sebagai penghambat perkembangan anak. 5. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena anak SD yang mahir menggunakan handphone tetapi sulit membaca menunjukkan belum optimalnya penerapan landasan pendidikan dalam praktik pembelajaran. Saat ini, teknologi semakin canggih, pastinya harus juga diiringi dengan edukasi dan agar tidak menyimpang. Landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis harusnya saling mendukung agar tujuan pendidikan dasar, khususnya penguatan literasi, agar dapat tercapai